Televisi MA Asalman Al-Kuang. Bersama Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari SMA Negeri 10 Sidrap yang akan membawakan drama yang berjudul Pembulian Terhadap Siswa Baru. Perkenalkan, saya Maria Dirtasindi sebagai narator. Di sebelah saya pemeran yang bernama. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya berperan sebagai Nisa. Perkenalkan, nama saya Ramli Gusri, saya berperan sebagai Rafli. Perkenalkan, nama saya Kirana, saya berperan sebagai Tita. Perkenalkan, nama saya Aulia, berperan sebagai Lia. Perkenalkan, nama saya Suryana, berperan sebagai Ibu Ana. Perkenalkan, nama saya Yanti, berperan sebagai Anti. Perkenalkan, nama saya Feby, berperan sebagai Risa. Baik, itulah pemeran yang akan tampil pada drama hari ini. Mari kita saksikan penampilan drama dari SMA Negeri 10 Sidrap. Selamat menyaksikan. Suatu hari di SMA Negeri 10 Sidrap, ada seorang murid baru perempuan yang bernama Nisa. Dia adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga yang miskin di desa terpencil di desanya. Ayahnya hanyalah seorang pekerja serabutan dan ibunya tidak bekerja. Dia masuk ke sekolah bergengsi itu dengan beasiswa. Sepanjang sekolah, Nisa adalah murid yang berprestasi di sekolahnya sehingga ia menjadi ketua kelas. Tapi semua hal yang lancar tentang masa SMA-nya hampir hancur karena ia menyelamatkan Anti dari bullying dan teman-temannya yang kasar. Naskah. Suatu hari di SMA Negeri 10 Sidrap ada seorang murid baru yang bernama Nisa. Dia adalah seorang siswa yang sangat berprestasi sehingga dia dapat masuk di sekolah. Pada hari itu, Nisa berangkat ke sekolah dan mulai beradaptasi di sana. Pada saat melewati hingga dia dapat masuk di sekolah. Pada hari itu, Nisa berangkat ke sekolah dan mulai beradaptasi di sana. Pada saat melewati koridor, ada 3 orang siswa yang menghampiri Nisa dan berkata, Ada murid baru nih. Pakaiannya lu subak, kucil, dekil, dasar gembel. Lia dan Tita yang mendengar apa yang Rafli katakan dan Lia pun langsung mengajak Rafli untuk berbicara sejenak dan menjauh dari Nisa. Cantik banget sih. Kucil banget sih. Rafli, udah dong, jangan pujukin dia tuh berprestasi. Ya, gue terus bilang wow gitu. Lo tuh mikir pakai otak pegang kursi. Dia tuh bisa jadi teman kita buat kita manfaatin. Dia bisa kerjain tugas kita, cuy. Setelah percakapan itu, Lia, Tita, dan Rafli kembali menghampiri Nisa yang sedang melamun.
Nama lo Nisa kan? Jelek amat, lusuh. Aduh, anak kampungan. Iya, nama kalian siapa? Lo nggak tahu gue siapa? Hah? Gue anak orang terkaya di sekolah ini. Jadi lo sebagai murid yang cuma dapat bantuan, gak usah banyak tingkah. Iya, kalau kamu mau, kamu bisa jadi teman kita dan kita bisa loh jadi teman baik kamu. Iya, makasih. Senang berkenalan dengan kalian. Pada saat berbincang bersama, ada seorang siswi yang berjalan menuju kantin yang bernama Anti. ATM berjalan kita sudah datang nih. Tita, Lia, dan Rafli langsung menghampiri Anti. Come on, kita ke kantin yuk. Yuk. Pada saat itu, mereka bertiga langsung mengajak Anti ke kantin dan pada saat itu Nisa memperhatikan raut wajah Anti yang tidak terlihat bahagia. Keesokan harinya di sekolah, Bu Ana yang sedang menyapu Rafli, Lia, dan Tita tertawa dan menendang sampah-sampah yang sudah disapu oleh Bu Ana. Dan Anti pun melihat kejadian tersebut. Duh, dasar anak-anak. Zaman sekarang mentang-mentang anak orang kaya malah bikin seenaknya di sekolah ini. Amat lu guru jelek. Yang sabar ya Bu. Saya juga mengalami perasaan yang sama. Nak, sekali-kali kamu melawanlah. Jangan sampai mereka memukulimu. Gak apa-apa kok Bu. Justru kasihan mereka yang tidak diajarkan tentang tata krama oleh orang tuanya. Saya yakin kok Bu, apapun yang mereka lakukan pasti ada balasannya. Iya nak, kamu seharusnya melapor ke guru atau ibu saja yang laporin. Gak perlu lah Bu. Sesampainya di kelas, mereka sedang sibuk pada kegiatan masing-masing dan Lia berkata, Lambat. Pelajaran apa ya guys? Pelajaran pertama adalah pelajaran galak. Nggak usah takut kali, kan kita punya bankingan di sekolah. Nisa, kamu cantik, baik, pintar. pada saat itu Risa merekam diam-diam semua kejadian itu yang nantinya akan dilaporkan kepada Bu Ana sebagai bukti dari perbuatan mereka. Gimana ya? Ayolah Nisa, please, please. Ya udah deh, nih. Hei Anti, kerjain PR kita. Ingat, tulisannya dibedain, jangan kayak kemarin. Gue jadi diomelin gegara tulisannya ke Jakarta Ayam. Kalau lu nggak mau, gue siksa lu. Lakuin sekarang yang gue bilang. Iya Kak. Apa lo? Dasar kucing. Balikin kamu perak. Dan sudah kita pegang nggak bisa tempat lagi. Balikin. Stop, stop. Nisa. Lepasin. Pada saat itu Ani dan Nisa dirundung oleh teman-temannya. Nisa yang berambut bukunya tetapi didorong oleh Tita hingga ia jatuh dan tak sengaja Bu Ana lewat ke kelas dan masuk ke dalam kelas. Ada apa ini? Lepasin. Apa sih? Apa sih? Lepasin. Sudah. Ada apa ini? Makan, makan.
Sambil membantu Nisa dan Anti berdiri, mereka bersembunyi di belakang Bu Ana. Kalian ini anak nakal dan bandel. Kalian gak malu sama gelar anak pejabat dan anak orang kaya? Bagaimana kalian bisa sukses sedangkan kalian bersifat seperti ini? Wow, takut banget. Astaga. Bu Ana tanpa berkutik langsung meninggalkan mereka bertiga dan mengajak Nisa pergi ke taman sekolah. Dan pada saat itu Risa menguping pembicaraan mereka. Kenapa kalian tidak melawan? Sekali-kali kalian melawan lah. Tapi Bu, kalau kita ngelawan, kita akan dikeluarkan dari sekolah ini. Kita nggak akan dikeluarin dari sekolah ini. Kita kan murid yang berprestasi. Yang akan dikeluarin itu adalah Bu Ana. Hah? Maksud kamu? Karena sebenarnya Tiga Serialu pasti tahu bahwa Bu Ana lah yang selama ini membantu kita. Dalam kesulitannya Bu Ana lah yang selama ini membantu kita. Karena Anti pun diam sejenak, menghela nafas dan berkata, sebenarnya sekolah ini punya papa aku. Apa? Jadi selama ini mereka bohong? Oh, jadi selama ini mereka berbohong dan berpura-pura menjadi anak orang kaya. Kasihan sekali mereka. Identitas aku di sekolah ini dirahasiakan oleh sekolah. Karena aku hanya ingin menjadi siswa yang baik, dikenal banyak orang karena prestasi dan usahaku tanpa membawa nama orang tuaku. Aku akan membantumu, Anti. Lihatlah ini. Risa memberikan rekaman video yang telah direkam olehnya. Bagus, Risa. Video ini akan Ibu serahkan ke atasan sekolah. Tapi kenapa kamu menyembunyikan identitas asli kamu, Anti? Karena aku hanya ingin menjadi siswa yang dikenal banyak orang karena prestasi dan usahaku sendiri. Baiklah, kita tunggu saja tanggal mainnya. Nisa, Risa dan Anti mengangguk tanda setuju. Apa tuh? Udah kita viral sih. Ih, kok bisa? Pasti ada orang yang ngelaporin kita ini. Pasti. Aduh. Gak mungkin. Ini gak boleh terjadi. Setelah sekian lama, Anti dan Nisa dibully oleh Rafli, Lia, dan Tita. Akhirnya mereka pun ketahuan oleh pihak sekolah atas pembuliannya itu karena Ibu Ana lah yang melaporkannya kepada pihak sekolah. Akhirnya mereka bertiga pun diskors dan terancam untuk dikeluarkan. Gak boleh. Kok kita diskorsi sih? Kita kan gak ngelakuin apa-apa. Pasti guru gendut itu yang ngelaporin kita. Dan semua kebohongan kita sudah terungkap dan uang saku kita didenda setahun. Di lain sisi, Nisa dan Anti berpelukan dan menangis. Ibu Ana pun melihat mereka, menghampiri mereka, kemudian berkata, pesan moral. Jangan takut untuk melawan kepada orang yang membahayakan kita. Terkadang menjadi sosok yang pendiam tidak begitu baik, karena bisa saja seseorang bertindak seenaknya kepada kita. Dan janganlah menjadi orang yang memiliki sifat yang angkuh dan sombong hanya karena memiliki hak atau kuasa dari lingkungan sekitarnya.
Tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan menjauhi sifat iri hati. Karena sesungguhnya perbuatan itulah yang akan merusak masa depan kita, orang lain, dan diri kita sendiri. Baik, itulah tampilan drama yang telah kami sampaikan. Semoga pesanan moralnya dapat diterima baik oleh kawan-kawan sekalian. Saya mau beli belakang, saya mau beli belakang, saya mau. Rapi beli, rapi beli, rapi. Yes, lagi ada bocor. Dasar anak gila.